Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pendengar Radio Peduli Kota Parepare 96,9 FM yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali tausiah kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena di tengah pandemi virus corona ini, kita harus senantiasa tetap bersyukur segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini. Tidak ada alasan untuk itu. Bagaimanapun keadaan yang kita rasakan, kita selaku hamba Allah harus senantiasa mensyukuri nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitupun marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya, karena itu sudah menjadi janji Rasulullah dalam sabdanya, man shalla alayya wajabat lahu syafaati. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita perbanyak salawat kita. Dengan salawat ini juga kita berharap semoga adanya virus corona ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, minimal kalau tidak musnah di muka bumi ini, kita doakan para pakar, para dokter sudah bisa setidaknya menemukan obat untuk kesembuhan bagi yang terjangkit virus tersebut. Iya, amin, Jadi amin. mari kita berselawat, kalau tidak bisa 10 kali, 1 kali setiap hari, minimal 100 kali. Iya. Kalau tidak bisa 100 kali, ya. Minimalnya kebanyakan Iya, ya. insya Allah Ya, kita betul, akan betul, mendapatkan betul. syafaat dari Betul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Parepare atau Dinas Kominfo Kota Parepare dan Kepala Kantor Kementerian Agama dan atau Kepala Seksi Bimas Masyarakat atau Bimbingan Masyarakat Islam Kota Parepare yang telah mempercayai kepada kita untuk mengisi tausiah pada hari ini di Radio Peduli. Semoga kita semua insya Allah sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi adapun tema kita pada siang hari ini yakni gotong royong dalam Islam. 15 abad yang lalu kita sudah diajarkan oleh para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri, tentang sifat gotong royong ini. Kita saling membantu, kita saling kerjasama dalam melakukan suatu kebaikan. Karena kita sudah mengetahui Rasulullah sendiri ya saling membantu. Orang yang kuat membantu orang yang lemah. Orang yang kaya mempergunakan kekayaannya untuk membantu yang miskin. Begitupun orang yang pintar, paham terhadap agama, harus memberikan pencerahan terhadap orang-orang yang mungkin belum mengetahui, termasuk bagaimana gotong royong dalam Islam ini. Yang harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Maidah. Ini ada potongan ayat di ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saling kerjasamalah, saling bergotong royonglah, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksaan Allah sangatlah berat. Kita harus perlu memahami firman Allah di surah Al-Maidah ayat 2 ini bahwasanya kita selaku umat muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dalam artian mencegah kepada keburukan. Hari ini kita merasakan kemerdekaan Indonesia itu dengan gotong royong, dengan kerjasama para pahlawan, para pejuang kita. Hari ini juga kita semua masyarakat atau seluruh warga Kota Parepare khususnya
dan pada umumnya Indonesia, kita bisa menjadi pejuang dan pahlawan untuk bergotong royong melawan dan menekan bagaimana memutus mata rantai virus corona ini. Ini dalam suatu kebaikan harus kita lakukan. Lakukan bersama, bersatu untuk melawan COVID-19 ini atau coronavirus disease 19 ini yang sudah menyebar di antara kita. Kalau kita sudah bisa menekan penyebarannya, insya Allah penularan untuk kita itu akan berhenti. Itu harus bersatu, harus bergotong royong. Karena ini merupakan kebaikan atau takwa untuk mencegah kepada keburukan. Kita harus senantiasa jangan mengikuti ego kita, ma'asyiral muslimin, bahwasanya saya tidak perlu lagi melaksanakan sholat di rumah, padahal kita sudah dihimbau oleh pemerintah. Ulama kita sudah berfatwa. Untuk itu kita harus saling menjaga. Harus menjaga di antara kita. Jangan di antara kita nanti saling tolong-menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, misalkan ayo kita sama-sama ke masjid. Tidak usah pedulikan pemerintah, tidak usah pedulikan himbauan atau fatwa-fatwa para ulama itu. Nah, ini kita keliru hal seperti ini. Kenapa demikian? Begini Mbak Tami ya, Mbak Tami. Begini, karena kita terus terang sampai saat ini masih banyak yang mempertanyakan, sehingga mungkin mereka tidak bisa ikut bergotong royong atau kerjasama dalam pemerintah atau ulama kita ini. Kenapa demikian? Karena dia masih berpikir bahwasanya apa yang saat ini terjadi, di mana mereka menganggap masjid ditutup, sementara pasar, selalu dibandingkan, Pak minimarket, swalayan dan lain sebagainya dibuka. Padahal kita harus ketahui masjid tidak ditutup. Itu tetap mengumandangkan azan sebagai masuknya waktu sholat. Tapi untuk sholat berjamaahnya itu untuk sementara ditiadakan, tidak dianjurkan. Kenapa? Kita harus saya tanyakan kepada saudara-saudara saya semuslim atau siapa saja yang selalu bertanya hal yang demikian. Saya tanya dulu. Kalau kebutuhan jasmani tidak terpenuhi dan kebutuhan di dapur sudah habis semua, apakah Bapak Ibu sekalian tidak pergi ke pasar? Apakah kita tidak pergi ke swalayan? Di mana swalayan sudah terpenuhi, satu kali belanja ada semua di sana kan? Dan selama bisa menjaga jarak, physical distancing. Betul. Nah, ini salah satu gotong royong untuk menekan bagaimana penyebaran virus corona ini berhenti. Ya. Jadi perlu kerjasama di antara kita. Indonesia bisa merdeka sampai saat ini karena adanya gotong royong, adanya kerjasama di antara kita. Nah, untuk itu ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan ulama kita. Karena kenapa? Kalau kebutuhan jasmani kita ini sudah tidak terpenuhi, habis makanan pokok di dapur, apalagi mau kita masak. Saya terus terang, Mbak Tami, kalau saya ke pasar saya beli ikan, beli sayur, itu jarang di online. Kalaupun ada online terbatas, kita tidak tahu bagaimana kualitasnya. Betul. Agak gimana gitu. Kita tidak bisa. Di swalayan juga kita butuh biasa gula dan lain sebagainya. Kita bisa menjajar. Tidak ada kerumunan di situ. Di pasar juga penjual yang satu dengan penjual yang lain itu terpisah. Nah, dan begitu pun kenapa orang pergi ke bank, ke ATM, ada juga kasihan pekerja swasta, gajinya setiap bulan diterima, dia bisa tarik di ATM, dia ke bank dan lain sebagainya. Kita harus memikirkan bagaimana menggunakan akal sehat kita ini. Jangan semata-mata egoisme kita tidak bisa ikut bergotong royong. Bahkan hari ini juga kita bisa dikatakan sebagai pahlawan, meskipun tanpa jasa, kita sudah bisa menjadi pahlawan. Apalagi kasihan para tenaga medis kita saat ini. Betul. Dia berjuang untuk melawan, namun kita sementara tidak menghiraukan himbauan-himbauan tersebut. Rata-rata sih ini yang Pak Ustadz yang yang kasih kayak kita greget. Kalau saya sih pribadi udah sampai di tahap greget karena selalu mengatasnamakan agama. Itu dia. Allah gitu, selalu ibadah ini Allah. Bahkan saya nggak tahu apakah itu hoax atau tidak. Ada salah satu wilayah, ada salah satu tempat lah ya, masjid katanya di wilayah Parepare yang bilang, kan belum ada mayat bergelimpangan, Parepare belum darurat, sampai ada yang mengucapkan seperti itu. Saya langsung bilang, kita bisa pinjam mobil damkar nggak? Seperti aja tuh. saya langsung kayak gitu, greget aja. Ya, gimana ini mereka? Kan kita harus gotong, ini nggak bisa saya aja Pak Ustadz yang social distancing sama Pak Ustadz gitu kan. Tapi semuanya Pak Ustadz ke yang lain, saya ke yang lain. Gini. Sedangkan mereka selalu mengatasnamakan agama Allah, agama Allah. Ini ada efek buruk nggak nanti ke agamanya kita, Pak Ustadz? Itu justru kami khawatir. Ini kan sudah ada kejadian di masjid. Nanti orang mengira bahwa ternyata
penyebaran terpusat itu di masjid. Jadi nanti yang tercederai namanya agama kita. Betul. Justru seperti itu. Ya, untuk menghindari hal yang demikian kita hindari. Taatilah, ikutilah apa yang dikatakan oleh pemerintah dan ulama kita. Siapa lagi mau kita ikuti sekarang ini? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Ini Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan, kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, yang mana satu sama yang lain ini saling mengokohkan. Bangunan kita ini, Mbak Tami, tidak bisa berdiri kokoh kalau ini dindingnya satu hilang. Betul. Atau atapnya roboh, semuanya kita akan kehujanan. Jadi kalau ada yang satu kita sudah menekan pemerintah ini, tapi masih ada saudara-saudara semuslim kita tidak mendengarkan itu, masih melakukan kerumunan atau bahkan sholat di masjid dengan paham bahwasanya pahala yang dilakukan di masjid berbeda dengan di rumah. Terus ada juga nih pernyataannya bahwa apa tuh Pak Ustadz, pakai surah Al-Quran gitu, saya nggak tahu itu hadis atau apa. Dia bilang bahwa saya serahkan semuanya kepada Allah. Apa ya itu surahnya, saya nggak tahu gitu. Mereka selalu bilang ya udah saya pasrah aja, nanti Allah yang melindungi begitu, ya, gitu. Sampai nggak pakai masker dan kawan-kawannya. Nah, ditahan Pak Ustadz. Tahan dulu karena ada teman-teman kita yang pengen gabung, pengen merayakan pertanyaan. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basri. Alhamdulillah nih Pak. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik ya. Iya. Mensyukur segala apa yang ada. Iya. Begini Pak Ustadz ya. Sebagai manusia yang mempunyai ilmu pendidikan ya. Yang memiliki ilmu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Iya, betul. Makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Betul. Sesuai dengan tema kita, tolong menolong. Iya. Nah, jadi pertanyaan ya Pak Ustadz, kalau pemerintah sudah memberikan himbauan ya, dengan mohon diulang Pak Basri. Kita sebagai makhluk sosial. Jadi pemerintah membutuhkan, harus menerima segala apa yang ada. Nah, begini pertanyaan yang terakhir ini ya. Yang Halo Pak Basri. ya, Bisa diulang terhadap pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena ada aturan atau himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan kita bersama. Iya. Nah, itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan tadi apa ya? Aduh, Pak Basri ini saya agak putus-putus ya Pak Ustadz ya. Kita jadi nggak terlalu dengar. Mungkin ini pertanyaannya ya, saya tarik kesimpulan dari contoh-contoh yang dijabarkan Pak Basri tadi. Mungkin pertanyaannya orang yang selalu mungkin mereka mengambil dalih kita sebagai manusia, kita sebagai umat beragama harus bersosialisasi. Sedangkan pemerintah melarang kita untuk bersosialisasi. Mungkin begitu ya. Mohon maaf ini betul. Pak Basri, kalau misalnya salah nih pertanyaannya silahkan hubungin lagi ya. Tapi dijawab dulu ya sesuai dengan pemahamannya Tami ke Pak Ustadz ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Basri atas pertanyaannya. Jadi terkait manusia memang itu adalah makhluk sosial. Mana kita harus butuh di antara sama. Kita tidak akan seru kalau tidak ada Mbak Tami. Betul. Kalau saya sendiri aja nggak ada seru-serunya ya. Jadi di antara kita ini, gotong royong yang sebenarnya di Indonesia kita ini sudah diterapkan. Saya lihat alhamdulillah aksi-aksi kepedulian itu termasuk gotong royong. Membagikan masker, membagikan hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk gotong royong. Namun adapun pemerintah menghimbau hal yang demikian, tetap itu tadi dalam tanda kutip physical distancing atau social distancing. Nah ini Pak Basri, kita memang insya Allah dengan mudah-mudahan ada obat segera ditemukan oleh para pakar kita, vaksin. Insya Allah dengan adanya itu ya kita akan kembali ya budaya sosial kita, insya Allah itu tidak akan hilang. Untuk saat sementara ini supaya bisa menekan penyebaran atau penularan virus corona ini, maka kita harus stay at home atau di rumah aja, work from home, kerja di rumah, schooling home, dan lain sebagainya, semuanya di rumah. Insya Allah itu tidak akan mengurangi nilai ibadah kita. Ya, karena
salatul jamaah. Ya. Tafdulu salatul fasli bi 27 darajah. Di sini dikatakan bahwa salat berjamaah itu memang lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian. Tapi perlu diketahui bahwasanya salat berjamaah. Jadi meskipun di rumah kita juga bisa melakukan dan mendapatkan 27 derajat. Meskipun nggak banyak, meskipun cuma bertiga. Meskipun bertiga, meskipun berdua, dengan misalkan saya dengan istri saya, itu akan mendapatkan nilai pahala jamaah. Karena namanya berjamaah, insya Allah bukan dikatakan sholatul jamaah fil masjid. Sholat berjamaahlah di masjid. Secara umum digambarkan hadis ini bahwa tidak harus di masjid. Bahkan di dalam yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, itu dikatakan bahwa al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammam. Di sini hadis ini dikatakan semua persada bumi ini, alam raya ini masjidun, masjid tempat untuk bersujud. Kecuali kuburan dan WC atau toilet. Ini yang harus kita pahami karena sholat berjamaah dimanapun kita lakukan. Cuman yang membedakan mungkin dari rumah langkah kaki kita menuju masjid itu memang ada pahala yang kita dapat. Atau naik motor dikiaskan dari setetesan air bensin atau mobil dan lain sebagainya itu kita dapatkan. Siapa tahu juga kita dari WC belakang ke kamar depan betul. Karena kita menuju niatnya untuk beribadah. Betul. Selama kita harus menjamin kesucian dan kebersihan tempat itu. Rumah kita saya kira Mbak Tami ini kalau di rumah pasti selalu menyapu dan mengepelnya. Insya Allah kita akan pujiannya tinggi banget ya Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, kita tahan lagi, kita mau angkat telepon lagi nih. Siapa kayak di sana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, peserta kedua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini jelas ini suaranya. Iya, betul. Halo. Iya. Memang sepertinya ada provokasi signal ini. Iya, benar. Iya. Signalnya jahat ya. Penelpon kedua ini ada berkah ya. Amin. Tembus ini adalah kita mau kenal dulu staffnya karena saya terlambat monitor ini. Oke. Oh iya. Apa sih teman Ustaz? Saya Latif. Abdul Latif. Oh ya. SAG ya. SPDI. Ustaz. Iya. Dengan Bapak siapa tadi? Standar 5. Standar 5. Iya, Standar 5 di Pasar Semi Modern Lakesi. Halo, Pak Standar 5. Halo. Iya, halo, silahkan. Jadi mulai dari awal Ramadan kita, setelah dosa-dosa kita terjadi pada kegalauan kita di konflik ini. Alhamdulillah hari ini ada juga Ustaz Latif ya. Iya. Yang senantiasa juga ini bergairah dan semangat banget ini saya lihat ini. Iya. Pada pertanyaan ini Pak Ustaz, gotong royongan. Iya. Betullah adanya bahwa Abdul Binan Nas itu harus berimbang. Hubungan vertikal dan horizontal harus berimbang. Tapi di tengah-tengah pandemi kita Ramadan kita ada muncul rasa kecemasan bukan Pak Ustaz. Yang bertanya kita bisa sampai. Kenapa Pak Standar 5? Mohon diulang. Apa yang? Halo? Aduh, jaringan nih bener-bener nih ya ngerjain kita nih. Halo Bapak Standar 5. Halo. Iya, nih jaring. Iya, halo. Maksud saya. Iya, silahkan. Hablum minallah dan hablum minannasnya tadi kenapa Pak Standar 5? Oke, saya bisa memahami. Bisa paham nggak nih Pak Ustadz nih? Aduh, benar-benar jaringan nih kita hari ini. Oke, terima kasih Bapak Standar 5. Jadi terkait pertanyaannya tadi, kita sekarang ini harus memang memperbaiki hablum minallah dan hablum minannas. Namun saat ini ada tidak keseimbangan. Ya, karena adanya pandemi. Justru kalau saya bisa katakan, kalau tidak salah ya dengan saya pahami apa yang disampaikan karena tadi jaringannya kurang bagus. Kita cari jarang tengahnya aja ya. Nah, persoalannya kalau persoalan hubungan kepada Allah, hablum minallah, itu bisa dilakukan di rumah.
itu sudah sangat baik. Kita lakukan berzikir, bertafakur, sholat di rumah juga, itu termasuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Nah, untuk memperbaiki sesama manusia dengan bagaimana supaya ya wala tulqu biaidikum ila tahluka, ya tidak menjerumuskan seseorang atau diri kita kepada kebinasaan. Untuk itu karena dengan hubungan manusia jangan sampai tertular dengan virus ini, maka kita tetap di rumah, bekerja di rumah, sholat di rumah, beribadah di rumah, dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga salah satu bentuk hablum minan nas kita. Kenapa? Ada hubungan di antara manusia kita ini, jangan sampai kita keluar tidak ada hal keperluan mendesak, justru kita melakukan kerumunan dan bisa terjangkit salah satu di antara saudara kita. Nah, karena kita sayang kepada sama manusia, memperbaiki hubungan kita meskipun dalam media sosial atau lewat video call dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak akan terkurangi dan akan selalu seimbang hablum minallah dengan hablum minan nas kita. Ya, jadi seperti itu yang saya pahami ya. Oke, tadi ya itu sedikit yang kita pahami sih juga. Tadi itu cuma dengar hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, itu juga yang jelas. Ya, nah sekarang pertanyaan saya tadi nih Pak Ustadz. Orang yang selalu berpikir bahwa ya udah ini urusan urusan saya sama Allah, nah biar Allah saja yang melindungi. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Tapi kita tahan lagi, pertanyaan saya selalu ditahan ya. Karena ada yang pengen gabung lagi nih, siapa ini ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Basri ya. Pak Basri benar nggak tadi pertanyaannya tuh? Kami sebenarnya mengganggu jaringan ini. Iya, betul Pak Basri. Mohon maaf sekali ya kalau pertanyaannya tidak terlalu. Ya, ini begini Pak Ustaz ya. Iya, silahkan. Kan kita manusia ini adalah makhluk sosial ya. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Iya. Ya. Jadi kita perumpamakan bahwa pemerintah ini sudah memberikan sedikit kepada kita, artinya meminta tolong kepada kita. Iya. Untuk supaya himbauan-himbauan yang ada supaya dilaksanakan. Ya. Artinya jangan dilaksanakan kalau memang tidak sesuai dengan himbauan itu. Seperti contohnya Pak Ustaz ya. Iya. Jangan dulu salat berjamaah. Iya. Kalau pemerintah kan menghimbau seperti itu. Iya, bahkan ulama juga berfatwa. Tinggal manusianya, jamaah masjidnya ini. Iya, betul. Setuju ini saya. kadangkala tidak mentaati himbauan itu. Betul. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, ya, apakah manusia yang seperti ini Pak Ustaz boleh dikategorikan sebagai pembangkang, betul. Karena tidak mentaati himbauan ini. Siap. Iya. Kita kan sudah tahu bahwa pemerintah membutuhkan kita untuk menghindari yang namanya wabah ini. Betul. Memutuskan mata rantai. Iya. Ya. Siap. Iya. Tetapi manusia sendiri ini, artinya masyarakat sendiri tidak akan menerima hal yang seperti itu. Siap. Nah, di dalam Islam manusia apakah yang seperti ini Pak Ustaz? Oke, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sudah kena pertanyaannya. Ya, sudah mengerti ya. Sudah paham sekali nih kita. Langsung Pak Ustaz dijawab. Oke, baik. Terkait jawaban dari Pak Basri ya. Pak Basri. Saya mau sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 179 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ سَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait orang yang seperti ini, ya. Sudah ada himbauan, sudah ada fatwa ulama, tapi jamaahnya ngotot. Ya, tadi dikatakan apakah bisa dikatakan pembangkang? Bisa saja kita menyimpulkan hal yang demikian, bahwa mereka itu tidak mendengarkan apa yang sudah menjadi maklumat pemerintah dan ulama kita. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi bisa nanti kita simpulkan sendiri apakah orang seperti ini termasuk orang bagaimana pembangkang ataukah seperti apa dan lain sebagainya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya nanti ya di neraka jahanam itu lebih banyak penghuninya di antara jin dan manusia.
minal jinni wal ins. Kenapa banyak di antara jin dan manusia penghuni neraka? Karena di sini dikatakan di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberikan hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi bisa di sini di tafsir Imam An-Nawawi, ulama-ulama tafsir kita, ya, atau ulama mufassirin kita mengatakan bahwasanya orang di antara kita ini diberikan hati untuk memahami apa yang disampaikan, termasuk dari disampaikan oleh pemerintah kita, apa yang disampaikan oleh ulama kita. Dan itu yang harus kita pahami. Lahum qulubun. Kenapa? Dia diberikan hati tidak mempergunakan untuk memahami yang baik atau meninggalkan suatu keburukan yang bisa berdampak kepada orang yang lain. Nah, ya, sehingga apa lagi? Disampaikan lagi Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui firman-Nya, walahum a'yunun, diberikan mata, ya, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Ini virus, ya. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Kita harus memahami bahwasanya kita harus stay at home. Kita harus tinggal di rumah, beribadah di rumah, bagaimana mendekatkan diri kepada keluarga yang selama ini kita sibuk bekerja dan lain sebagainya. Semua ada hikmahnya. Jadi kita harus bagaimana? A'yunun. Ya, jangan sampai kita ada mata tetapi tidak memperlihatkan atau tidak bisa memandang kekuasaan Allah. Ternyata virus ini kita harus mempelajarinya. Ya. Walahum azanun, kita diberikan telinga, ya, untuk, ya, kenapa dia? Ya, la yasma'una, tidak mendengarkan. La yasma'una, tidak mendengarkan apa yang dihimbau oleh pemerintah, apa yang dihimbau oleh ulama kita. Semua yang dihimbaukan itu adalah demi kebaikan kita bersama. Ya. Jadi untuk itu, Pak Basri, kita perlu ketahui, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika kal an'am. Ya, mereka itu seperti binatang. Tapi saya tidak simpulkan bahwa mereka itu seperti. Tapi ini Allah, firman Allah, ya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Kenapa yang demikian tadi termasuk kal an'am? Oh, bagaikan binatang ternak, orang kita ini diberikan akal pikiran untuk berpikir, untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemerintah dan ulama kita. Ya, untuk melihat apa yang terjadi saat sekarang ini, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama kita. Andre Guru telah menyampaikan banyak fatwa dan lain sebagainya. Ulama itu tidak dipertanyakan dari segi keilmuan agamanya, insya Allah. Karena itu ainal ulama warasatul anbiya. Jadi ini sebagai pewaris para nabi. Menjadi seorang ulama mengeluarkan fatwa sebagai seorang mufti, itu harus syarat utamanya memahami kaidah bahasa Arab, memahami kaidah usul. Itu bukan orang biasa. Ya, seperti saya ini tidak bisa katakan bahwa saya seorang ulama, karena kalau kita tidak bisa mengkaji mulai dari akar-akar sampai dengan semua rantai-rantai ilmu-ilmu itu, kita tidak bisa katakan ini. Masa kita tidak percaya, tidak memahami? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kalau kita termasuk ada diberikan hati tidak memahami apa yang disampaikan oleh ulama dan pemerintah atau dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka berarti bisa saya simpulkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang diberikan insting untuk bagaimana melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mbak Tami, kalau kucing dikasih ikan sama roti, nah, yang mana dipilih? Ikan dong. Oh? Atau roti sama batu, yang mana dipilih? Pasti roti. Ya. Bukan mungkin batu. Ini insting bisa membedakan itu. Antara yang nalurinya lebih tinggi. Nah, sementara kita sudah diberikan akal sehat untuk memahami hal yang demikian. Kenapa tidak menganjurkan, tidak menghiraukan hal yang seperti ini? Apakah kita mau dikatakan ulaika kal an'am? Apakah engkau ini seperti binatang ternak? Apakah kita ini seperti orang yang pembangkang tidak mendengarkan? Ya, berarti kalau seperti itu, meskipun ini adalah suatu kebaikan yang kita lakukan di masjid, sholat berjamaah, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sekelompok orang yang sudah melakukan, karena ya ada beberapa pula yang tidak terjangkit melakukan. Berarti kita umat muslim sudah tidak berdosa lagi. Sementara untuk menghindari hal yang demikian seperti wabah ini adalah fardu ain, adalah kewajiban setiap individu. Maka itu lebih utama, lebih tinggi nilainya fardu ain dibanding fardu kifayah ini. Maka kita harus bagaimana melaksanakan himbauan pemerintah atau fatwa ulama kita. Siapa lagi mau kita dengarkan? Tidak ada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang demikian. Masa mau nabi lagi turun di sini? Ya, perlu diketahui bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dengan dirinya sendiri yang dapat merubahnya. Bangsa kita ini, kota Parepare ini yang sekarang sudah menjadi zona merah, bahkan sudah sangat ekstrim ya. Ekstrim. Sudah 15 orang berapa? 16 tapi belum rilis sih sebenarnya, masih gosip-gosip. Tapi intinya kita sudah masuk pada zona merah. Ya, kenapa kita? Kalau kita semua umat muslim bersatu untuk merubah nasib kita ini yang sekarang ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penyakit seperti ini, untuk itu siapa lagi? Ya. Siapa lagi akan merubah nasib bangsa kita ini? Masa kita tidak melakukan himbauan, tidak melaksanakan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan ulama kita? Siapa lagi mau kita percaya? Masa malaikat harus turun di muka bumi ini? Tidak mungkin. Iya. Bahkan malaikat pun turun untuk menasihati jamaahnya kan. Masa kamu berjamaah sudah dihimbau? Saya ini malaikat. Tidak mungkin kalau bukan dari diri kita sendiri. Jadi kembali kepada diri kita. Jamaah yang masih mau ke masjid, yang ini itu hanya egonya saja. Siap Pak Ustaz. Kita tahan dulu sebentar karena saya menghadirkan lintas berita untuk Anda masih punya pertanyaan. Pak Ustaz, nanti kita akan angkat di segmen berikutnya. Kita istirahat dulu, ada lintas berita untuk pukul 1 siang. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan Dinas Tenaga Kerja Parepare turun berkontribusi memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Sebanyak 100 paket sembako yang disediakan dengan rincian 50 paket sembako disalurkan kepada anggota koperasi terdampak COVID-19 dan 50 paket sembako lainnya disumbangkan ke tim gugus tugas penanganan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dikopimda Parepare Arsyad pada Rabu 6 Mei kemarin. Dilansir dari parepos.co.id. Salah seorang warga yang menjadi pasien hemodialisa Richardson berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah Adi Makassau Kota Parepare tidak meliburkan perawat atau tenaga kesehatan yang menangani lancar HD dan ruang hemodialisa. Hal tersebut disampaikan pada Rabu kemarin 6 Mei 2020 yang juga mengapresiasi kepada Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe atas komitmennya di bidang kesehatan dengan mendukung inovasi lancar HD Rumah Sakit Adi Makassau dalam memberikan pelayanan antar jemput pasien hemodialisa. Dilansir dari Sosial1.com. Penyebaran virus corona secara global masih terus bertambah dari hari ke hari. Melansir data dari laman Worldometers, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 3.719.899 atau 3,7 juta kasus hingga Rabu kemarin 6 Mei 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.235.817 pasien telah berhasil sembuh dan 257.747 orang meninggal dunia. Kasus virus corona di Indonesia juga tercatat mengalami peningkatan baik dari jumlah kasus, pasien sembuh maupun pasien yang meninggal dunia. Dilansir dari kompas.com. Demikian lintas berita radio Peduli Parepare. Nantikan informasi terupdate 1 jam ke depan hanya di 96,9 FM bersama saya Sundari Amin. Untuk Anda nih, saya undang untuk bergabung ya, yang pengen gabung bareng Utami di sini. Dan untuk Anda para pendengar setia Radio FM Peduli, saya mau dijawab dulu nih pertanyaan saya yang tadi yang tertunda 2 kali Pak Ustadz, terkait orang yang selalu mengatasnamakan ya udah saya pasrahin aja sama Allah, kalau mau sakit ya sakit aja gitu. Oke, berarti orang seperti itu dia mengatakan tawakkal ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui Mbak Tami bahwasanya sebelum kita tawakal harus ikhtiar. Harus berusaha. Ya, kalau kita serahkan kepada Allah tanpa ada usaha, ya berarti kita sendiri yang menginginkan nasib seperti itu. Kita seperti ini ada riwayat bahwasanya ada seseorang ingin masuk di masjid. Ya. Namun tidak diikat kudanya. Ada juga mengatakan di riwayat itu untanya tidak diikat. Maka ditegur oleh Rasulullah. Kenapa kau tidak mengikatnya? Mereka mengatakan bahwasanya saya sudah tawakal ala Allah. Saya sudah bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Rasul mengatakan ikhtiar dulu baru tawakal. Kalau seperti tidak ada usaha, berarti bisa saya pas nanti lari
karena tidak diikat. Lari kudanya atau untanya berarti itu kesalahan kepada kita sendiri. Memilih takdir itu berarti kita sendiri yang memilih bahwa hilang kudanya. Tapi kalau kita sudah ikhtiar dan sementara hilang, kita tidak ada penyesalan. Oh, memang saya mungkin sudah takdirnya Allah karena saya sudah berusaha tapi masih lepas kudanya. Seperti itu juga logikanya kepada kita. Oh, saya sudah menghindar namun tiba-tiba saya terjangkit misalkan. Nauzubillah. Nah, berarti kita sudah tidak menyesal karena kita sudah berikhtiar. Sudah pakai masker. Iya, sudah pakai masker. Namun kalau sudah tawakal menyerahkan diri kepada Allah, terjangkit, langsung dia pasti dia merasa lebih menyesal karena tidak usaha dulu. Iya. Nah, oleh sebab itu kita harus berusaha dulu, ikhtiar. Ya, kalau bertawakal kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha yang kita lakukan, ya itu artinya sama halnya kita memahami paham Jabariyah yang semuanya itu ya oleh Allah Subhanahu wa taala kita pasrahkan. Berarti kita tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah kalau seperti itu. Atau berpaham Qadariyah tergantung takdir kita, kekuatan kita, semua yang saya lakukan ini adalah tergantung dari saya. Ini ada paham-paham seperti itu. Dia mengandalkan bahwa semua yang terjadi ini adalah ketentuan Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah tanpa usaha, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Karena pasrah diri tanpa ada usaha sama halnya bohong saja itu. Karena tidak ada kaitannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala saya mau sakit, Allah Pak. Tidak ada usaha untuk melakukan kesembuhan. Kita harus berlari dari takdir Tuhan yang satu kepada takdir yang Tuhan yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, hujan di luar saya sudah tahu takdir saya basah kalau saya keluar. Coba kalau takdir saya tidak mau basah, saya akan tinggal di gedung ini atau di studio ini kan. Nah, sama halnya itu. Kalau sudah kita tahu bahwa di sana sudah banyak ada lagi OTG, orang tanpa gejala tidak kita ketahui. Nah, ketika kita keluar, berarti kita memilih takdirnya untuk terjangkit itu. Nah, tapi kalau kita sudah berusaha, dihindari, baru tawakal kepada Allah. Kita serahkan apapun yang terjadi kepada diri kita. Oke, siap nih. Jadi pertanyaan saya sudah terjawab untuk Anda-anda yang berpikiran seperti itu. Tolonglah ya didengerin nih Pak Ustadz ini udah belajar bertahun-tahun ya. Kalau Tami nggak didengerin nggak masalah Pak Ustadz ya. Nah, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, Standar 5. Iya, Bapak Standar 5. Silahkan. Jangan dari ini di sahabat ini. Betul, setuju. Jadi Pak Ustadz. Iya, Pak Standar 5. Saya kan ini di tengah pandemi ini muncul rasa kecemasan dan ketakutan. Iya. Semua Pak Standar 5, semua. Jadi yang saya mau tanyakan, mana sih konsepnya atau caranya kita menghadapi hal ini? Oleh karena muncul kecemasan dan rasa ketakutan. Seperti yang kita sampaikan tadi, kalau takdir jadi bahasa. Sama juga dengan Muhsin Alatas. Judul lagunya, kalau sudah tahu jalannya licin, masih saja pakai sepatu. Betul. Kamu jatuh. Seperti itu betul. Ya. Jadi, Pak ada rasa ketakutan, kecemasan kepada teman-teman di pasar juga ini, Standar 5 juga. Tentu ini mau mencari solusi-solusi yang kita harus melalui sisi-sisi yang mungkin Ustaz Latif bisa sampaikan. Yang jelas bukan Ustaz Latif ya. Bukan Ustaz Latif. Bukan. Abdul Latif. Abdul Latif. Iya. Kalau ada Ustaz Latif viral. Oh ya. Allah akan viral juga. Karena kita bangga juga. Dari daerah ustaz-ustaz di Parepare. Kita tidak perlu lagi takut. Tanyakan kepada beliau-beliau ini kalau memang ada persoalan. Betul. Jangan mencoret-coret di media sosial ini, setuju. Jadi Pak Ustaz, pertanyaan kedua, ini juga ini di tengah ketakutan kecemasan, kita juga ditambah dengan berita atau bohong ini di medsos ini. Bagaimana juga ini Pak Ustaz menghadapi hal ini, kan terkadang juga di antara kita di rumah surgaku, tapi surga kita selalu saja apa dicolek, tapi tidak ada diperhatikan itu. Siapa istri, siapa suami. Sudah saya tanggung jawab, jadi ya mungkin kami ketawa. Ketawa mana, Pak? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya. Mudah-mudahan para pendengar kita bisa merasa puas lah. Insyaallah. Artinya ada sedikit lah kita bisa dapatkan dari sosial ini. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Kita taat kepada pemerintah kita untuk tidak berkumpul, tetap physical distancing, social distancing, dan juga pakai masker, dan tentunya di rumah aja. Iya, betul. Kita kalau perlu jangan mudik dulu lah. Betul, setuju. Oke Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dua pertanyaan nih Pak Ustadz dari Bapak Standar 5. Yang pertama, Islam memandang rasa cemas dan ketakutan. Karena tidak dipungkiri ini ada Pak Ustadz. Iya. Oke, baik. Jadi Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya yang artinya seperti ini. Kita diuji dengan ketakutan, dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ini diuji. Ya, untuk menghilangkan rasa takut ini kita yakin bahwasanya apa yang saat sekarang ini terjadi itu luar biasa hikmahnya. Nah, kenapa? Justru saya bisa katakan kita harus bersyukur dengan adanya pandemi ini. Ya, karena di antara kita ini seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, bahkan bumi ini langsung ditenggelamkan. Kita ini masih dalam kategori sebagian kecil yang mendapatkan hal seperti ini. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas. Ya. Jadi wala takhaf, jangan takut. Ya. Wa absyiru bil jannati allati. Jadi kita akan mendapatkan nanti surganya Allah selama kita istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah dalam melakukan suatu kebaikan, insyaallah. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Turun malaikat nanti ya mengatakan kepada kita jangan takut. Karena ada berita gembira bagi kita orang yang beristiqamah dalam melakukan kebaikan, termasuk apa yang diperintahkan oleh ulama kita, apa yang dimaklumat dari pemerintah kita, ulama kita dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan menjadi wa absyiru bil jannah, menjadi suatu kegembiraan kita untuk menuju surganya Allah. Jadi Allah memang menguji kita ini dalam ketakutan, kemiskinan, bahkan ada yang takut tidak mau lagi melahirkan karena nanti saya tidak bisa biaya anak saya. Itu diuji kita oleh ketakutan seperti itu. Tetapi kalau kita bisa menghadapi itu, sangat besar nikmat yang akan Allah berikan kepada kita ini, insya Allah. Iya, seperti itu. Pertanyaan kedua apa tadi? Tentang hoax dalam Islam nih. Hoax ini ada Pak Ustadz ya, banyak banget ini, apalagi ada corona sampai ini ada lagi nih berita terbaru Pak Ustadz, bahkan ini katanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Saya nggak tahu Pak Ustadz udah baca belum, tapi saya udah baca nih. Katanya nanti pas habis maghrib katanya bumi akan gelap. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran gitu Pak Ustadz. Pada 15 Ramadan ya nanti ya? Ya, 15 Ramadan, malam ke-15. Ada bintang apa bulan yang datang seperti itu, dan ini sudah dijelaskan Pak Ustadz. Bagaimana ini menyikapinya? Itu hal seperti itu ada ulama kita yang sudah menjelaskan bahwa itu merupakan hadis mardud, hadisnya tertolak, hadisnya palsu. Siap. Itu duhan artinya itu duhan, ada betul. Duhan itu ada berupa asap. Tapi itu ketika mau hari kiamat. Ya, hari ini Rasulullah pun ditanya kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah tidak bisa menjawab bahwa kapan. Tetapi Rasulullah hanya mengatakan, saya tidak mengetahui kapan terjadi kiamat, tapi saya mengetahui tanda-tandanya. Salah satunya sudah ada banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak mendengarkan, termasuk mendengarkan apa yang sudah diajarkan oleh agama kita. Itu salah satu tanda-tanda kecilnya. Ya, duhan itu juga salah satu tanda besar. Sekarang ini kalau mau terjadi itu, hati-hati, berarti betul mau kiamat. Tapi saat ini hadis yang seperti duhan itu hadisnya daif, bahkan ada yang mengatakan hadisnya itu palsu. Nah, jadi untuk itu kita sebagai umat muslim ya harus menyaring semua itu. Kita tanyakan, jangan sampai betul ini adalah hoax. Untuk malam ini terus banyak orang cemas, ada yang terjadi nanti malam bagaimana? Betul. Nah, ingat, jangan sampai apa yang sudah menjadi prasangka kita ini. Ana inda dhanni abdi bih. Karena Allah mengatakan, saya tergantung prasangkanya hambaku. Ketika kita semua meyakini nanti ada terjadi, jangan sampai Allah nanti betul memberikan hal yang demikian. Karena kita sudah berprasangka buruk. Ya, bahwa ada terjadi seperti ini. Nah, namun untuk itu kita harus pintar menyaring semua berita-berita. Termasuk terus terang ketika saya mendapatkan informasi bahwa di Parepare salah satu jamaah di masjid ada terjangkit, saya tidak langsung menyebarluaskan berita itu. Saya tanya satu teman, bagaimana adakah seperti ini? Nah, ketika itu, oh betul, baru saya bisa berani diri untuk meng-share-nya itu. Nah, karena seperti itulah kita harus tabayun. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyun. Ketika ada suatu berita, ya dari orang-orang fasik, kita harus tabayun, perjelas, kita harus saring itu. Jadi tidak semestinya apa yang kita lihat langsung kita kirim. Apa yang kita dengarkan langsung kita sampaikan. Kita harus saring dulu. Jangan sampai itu menjadi justru adalah hoax atau berita bohong. Nah, untuk itu insya Allah
kita berusaha dalam artian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti itu atau Tuhan, itu insya Allah masih lama terjadi seperti itu. Nah, jadi kiamat itu insya Allah masih ada miliaran tahun. Amin. Nah, iya, artinya kita tidak bisa prediksi bahwa ini, tapi banyak di antara para ilmuwan mengatakan masih ada miliar tahun. Jadi untuk itu jangan cemas, jangan khawatir terkait persoalan ini, insya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan sudah tanda-tanda besar seperti terbenamnya matahari di sebelah timur, ya, dan terbitnya dari sebelah barat, itu salah satu. Maka kita bersiap sudah. Tapi insya Allah kita umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan tidak mendapatkan kiamat itu. Amin, amin, insya Allah mudah-mudahan. Nah Pak Ustadz, sekarang ada WhatsApp nih, pertanyaan yang masuk lewat layanan WhatsApp. Maksud saya, ini dari Mita di sore yang katanya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya agak bagaimana ya? Kenapa di Parepare masih ada masjid yang melaksanakan sholat berjamaah? Apakah tidak ada hal yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait untuk menegur? Atau mungkin kalau misalnya tidak bisa ditegur ini ya maksudnya ya, apakah hal-hal yang sebenarnya menjadi alasan pihak terkait sehingga masjid tersebut tetap dibiarkan melaksanakan ibadah sholat berjamaah Pak Ustadz? Oke, baik. Kalau seperti itu, hal yang seperti ini yang bisa menjawab adalah pemerintah. Ya, sebenarnya. Tapi kami bisa memberikan jawaban bahwasanya orang melakukan hal yang demikian itu tadi karena lebih mengutamakan egoismenya. Dia mengutamakan semangat untuk beribadah dibandingkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Ya, maksudnya apa? Contoh, kita sudah diberikan beribadah itu ada batas minimal dan batas maksimal. Orang berwudu ya disunahkan 3 kali, tapi bisa 1 kali 2 kali. Melampaui batas dari 3 kali itu, misalkan 4, berarti itu tidak sah sudah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam artian jangan sampai semangat kita untuk beribadah, sholat zuhur 4 rakaat, kita tambah 1 rakaat, berarti itu fatal. Sama halnya sekarang ini, jangan sampai semangat kita pergi ke masjid, ya karena tidak adanya kita pergunakan akal sehat kita atau ilmu yang kita miliki, kita hanya menuruti egoisme kita untuk pergi beribadah tanpa melihat kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai terjadi demikian virus atau terjangkit kepada saudara kita. Kan kita tidak tahu yang mana yang sakit, mana yang sehat. Nah, untuk itu kenapa Parepare misalkan masih ada yang beribadah, itu bukan ranah saya untuk menjawab itu, karena itu kembali kepada petugas, bagaimana tindakan pemerintah, bagaimana tindakan bekerja sama dengan Polri dan TNI dan lain sebagainya, itu tindakan dari pemerintah, bukan dari seorang ustadz yang harus bahwa misalkan saya sebagai atau kita sebagai seorang ustadz untuk menyampaikan hal yang demikian. Ya'muruna bil ma'ruf. Tapi kan kadang ada kejadian seperti ini Pak Ustadz. Ada udah ini kejadian di Parepare sih sebenarnya. Sampai salah satu camat lah ya dilaporkan dengan penistaan agama karena melakukan pencegahan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Benar nggak sih penistaan agama kalau misalnya kita menghimbau untuk terlepas dari cahayanya ya, karena kita nggak pernah lihat videonya sih sebenarnya. Perlu digarisbawahi. Ini juga berita seperti ini kita harus lihat. Apakah betul memubarkan? Ya, ataukah justru misalkan hanya menghimbau, kenapa kita masih sholat? Kita tidak dengar gak? Kita baca gak maklumatnya pemerintah? Kita tidak baca gak fatwanya ulama kita? Ya, ini kan yang dilakukan Ibu Camat. Kalian perempuan ya? Ibu Camat melakukan hal yang demikian itu sesuai dengan maklumat pemerintah dan fatwa ulama. Di mana letak penistaannya? Ini justru melakukan apa yang dianjurkan ulama kita. Kalaupun dalam dia sudah sholat, andai kan Ibu Camat dia sholat langsung dia tarik 1 rakaat, kenapa kau sholat? Itu yang menistakan agama. Karena memaksa orang untuk bubar. Tapi masalah ini orang dalam keadaan apa? Tidak sholat mungkin ya. Nah, saya juga kurang tahu. Belum lihat videonya. Tapi kalaupun misalkan belum melakukan ibadah ya dan sementara dihimbau, itu tidak ada masalah, tidak ada penistaan. Kalau dia beribadah sudah fokus misalkan, ya nanti tunggu selesai ibadahnya. Ya, jadi tidak ada bisa saya tanda kutip kalau kita mau cari di mana letak penistaan agamanya. Menurut berita yang saya baca katanya udah ada yang sholat di dalam, terus ada yang mau datang lagi masuk sholat. Nah ini yang mau datang ini nggak usah masuk Pak, udah nggak usah sholat gitu. Jadi yang baru datang ini yang dicegah gitu, nggak usah sholat Pak. Itu tidak ada masalah justru karena orang yang di dalam itu biarkan saja di dalam. Yang kita yang baru masuk udah di sholat di rumah saja kan. Nah itu justru yang lebih baik untuk mengutamakan kemaslahatan kita sendiri. Iya. Kalau tidak ada ini Mbak Mita, saya khawatir jangan sampai nanti setelah wabah ini
berakhir, justru nanti orang yang selalu berkor-kor ini selalu kenapa masjid ditutup, justru dia yang malas pergi nanti sholat berjamaah di masjid. Jangan-jangan ada orang yang menjadi provokator atau propaganda dalam situasi hal seperti ini. Karena kita lihat ya, namanya juga pemerintah pasti ada yang pro ada yang kontra. Jadi bisa saja oposisi kita dan lain sebagainya, tapi kita yang husnuzon saja ya. Kita berprasangka baik saja, mudah-mudahan ini bukan propaganda. Iya. Nah, Pak Ustadz, saya punya satu pertanyaan lagi nih ya, dan ini saya selalu penasaran dengan hal ini gitu. Orang kan sekarang kita bergotong royong nih, bersama-sama nih, kita nggak ada sholat berjamaah, nggak lakukan silaturahim karena patuh sama pemerintah. Nah, orang punya pertanyaan seperti ini. Nah, kalau saya tidak sholat tarawih, siapa yang mau tanggung dosanya? Kalau saya nggak mudik silaturahim sama orang tua, siapa yang mau tanggung dosanya? Mereka mikir dosa, kok fokusnya dosa itu aja sih gitu. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ya, betul. Kalau persoalan seperti itu perlu kita pahami. Saya mau bercerita sedikit Mbak Tami. Silakan. Di Mesir, di Mesir itu pernah terjadi perselisihan antara kelompok jamaah yang satu dengan kelompok jamaah yang lain di masjid. Ya. Perselisihannya apa? Yang jamaah kelompok lain ingin 8 rakaat. Yang satunya ingin 20 rakaat. Nah, maka datang seorang ulama besar di Mesir namanya Hasan al-Bannan. Nah, dia mengatakan apa yang terjadi. Dijelaskan bahwa kami ngotot, pokoknya dia bersikeras untuk sholat 8 rakaat. Yang satu lagi bersikeras untuk sholat 20 rakaat. Apa dikatakan Hasan al-Bannan, ulama besar kita di Mesir, mengatakan tutup masjid ini. Bersatu itu wajib, namun sholat sunnah tarawih itu adalah perkara sunnah saja. Yang wajib itu adalah bersatu. Kenapa kita harus bercerai-berai? Kenapa kita harus berselisih? Ini persoalan sholat sunnah, sholat tarawih. Kenapa memikirkan dosa? Kalau tidak sholat sunnah, ya misalkan di rumah ataupun di masjid, karena kita ada sesuatu hal, tapi kita kan sudah dianjurkan salat tarawih di rumah. Saya rasa tidak ada dosa dan lain sebagainya. Mau mudik untuk silaturahim, ya silaturahim sekarang bisa kita lakukan berbagai media. Betul. Ya, bukan hanya langsung bertatap muka seperti saya sama Mbak Tami ini, tapi kita harus bisa video call dan lain sebagainya. Insya Allah tidak mengurangi nilai silaturahim kita. Ya, karena bersatu itu lebih wajib dibandingkan kita mau sholat sunnah tarawih atau sholat sunnah witir di masjid. Nah, ini bisa ambil hikmah dari Hasan al-Bannan bahwa tutup masjidnya tidak usah dilaksanakan karena bersatu itu wajib. Ya, karena kenapa demikian bersatu wajib? Allah sendiri kan mengatakan di dalam Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi mukmin laki-laki kalau kita merasa mukmin dan mukmin perempuan itu saling mengokohkan, saling menolong sebagian yang lain. Ya, saya sama Mbak Tami, kita saling tolong menolong, saling ada hubungannya. Jadi kalau kita merasa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ya kita harus itu ba'duhum awliya'u ba'd. Kita harus mengokohkan, harus saling bersatu, dan untuk itu bersatu melawan corona, tetap beribadah di rumah, jangan makin ngotok terus untuk sholat di masjid saat sekarang ini. Betul. Kalau selesai nanti pandemi ini, kita mau bermalam di masjid mulai dari pagi sampai dengan pagi lagi, silahkan, tidak ada masalah, bertafakur kepada Allah. Betul. Tapi untuk saat ini, kebutuhan spiritual kita bisa kita lakukan di rumah. Nah, tapi ini tadi kalau kebutuhan jasmani, habis makanan pokok kita harus pergi cari di pasar. Habis tabungan kita beda ya. Kalau misalkan Mbak Tami orang kaya bisa mempersiapkan 1 miliar untuk 1 tahun ini, itu tidak perlu ke bank. Ya, tapi kalau khawatir nanti ada masalah di rumah, kita simpan lagi di bank. Jadi tidak ada. Jadi jangan kita lagi selalu permasalahkan kenapa masjid ditutup, kenapa tidak sholat, kenapa pasar dibuka dan lain sebagainya. Pikirkan dengan akal, logika kita ini. Pasar itu membutuhkan kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Betul, ya, jadi untuk itu kita harus melakukan selama bisa ya, physical distancing, social distancing, menjaga jarak. Setelah itu cuci tangan nanti sampai di rumah. Kalau perlu ganti baju kita, kalau takut mandi. Betul. Ya, karena di masjid itu Mbak Tami itu lebih lama durasinya kita beribadah, apalagi sholat sunat tarawih. Kita tidak bisa menjaga apakah bisa social distancing, apakah bisa physical distancing. Dan kalau sholat tarawih berjamaah juga atau sholat berjamaah terus ada yang bersin, saya yakin nggak kurang khusyuk. Betul, dia kurang khusyuk. Percuma ada aja. Yang bersin, ada yang batuk. Jangan sampai itu corona. Mending kalau blank, kalau langsung mundur Pak Ustadz gimana? Nah itu dia.
Jadi jangan sampai kehusyuan kita berkurang, justru tenang kalau di rumah, itu justru lebih baik di rumah. Pahalanya sama selama berjamaah di rumah. Justru kalaupun di masjid, kalau kita sendiri di sholat, ya pahalanya juga satu, karena tidak berjamaah. Yang dihimbaukan di sini dalam dalil ini adalah sholat berjamaah, bukan sholat di masjid. Ya kan? Betul. Oke, Pak Ustadz, seru sekali nih. Oh, luar biasa. Semoga tausiah ini hari ini membuka pikiran kita, jangan lagi ada debat kusir, Pak Ustadz. Lelah nih kayaknya. Kalaupun ada tersinggung positif, mau bertanya langsung, enggak apa-apa. Saya bisa berbagi nomor saya, insya Allah. Oke, silahkan. Karena Mbak Tami tadi di diskusi lepas kita jangan sampai ada tersinggung, Ustaz. Enggak apa-apa. Kalau tersinggung positif, alhamdulillah. Silahkan datang ke sini, layangkan pertanyaannya ke WhatsApp dan juga ke Radio Peduli. Nanti saya sampaikan langsung ke Pak Ustadznya ya. Oke? Siap? Nah, Pak Ustadz sebagai penutup silahkan disampaikan. Oke, baik. Jadi dengan gotong royong insya Allah, ya apalagi sekarang ini aksi-aksi kepedulian, alhamdulillah. Betul. Ya sangat luar biasa di Kota Parepare sendiri ini pembagian sembako, tapi harus kita perlu secara merata dan lain sebagainya. Betul. Ya, insya Allah itu akan memperkokoh keumatan kita kalau kita saling bergotong royong, dan akan terjalin juga silaturahim yang baik kalau kita saling tolong menolong atau kita saling bergotong royong. Karena ketahuilah bahwasanya kita semua ini hidup betul adalah makhluk sosial. Kita butuh di antara satu sama yang lain, tetapi bukan berarti kita tinggal di rumah tidak bisa melakukan hubungan sosial, tapi bisa dilakukan berbagai media yang ada saat sekarang ini. Jadi untuk itu para pendengar Radio Peduli, jadi kita harus lebih memperhatikan maklumat pemerintah, para ulama kita, siapa lagi mau kita dengarkan, ya? Siapa lagi? Jadi untuk itu stay at home, work from home. Jadi tetap di rumah, apa yang kita lakukan insya Allah sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabah ini cepat berlalu, minimal sudah ada vaksin yang mujarab yang bisa. Jadi kita tidak takut lagi terjangkit karena adanya vaksin atau obat ini. Jadi silakan baca terus mulai dari pagi dan petang, baca itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Banyak doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ada doa Mbak Tami yang memudahkan. Silakan, dan bahkan semua umat muslim yang baru tahu mengaji atau bahkan ini sudah menghafal semua. Ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah mau catat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tapi harus digabungkan, ditambah harus ada kata sisipan. Dengan nama Allah saya mulai pekerjaan ini. Dengan nama Allah saya menyembelih hewan ini. Dengan nama Allah saya mengobati ini. Maka orang dulu kita itu mengatakan, kenapa ya? Bahasa Bugisnya Toriolota, bismillah min apa aja lah saya. Nah, karena dia yakini itu. Dia resapi dalam hatinya, Bismillahirrahmanirrahim, saya menyembelih hewan ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya keluar dari rumah terhindar dari virus corona. Nah, cukup itu. Kalau memang tidak ada lagi doa yang lain yang kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ditambah kata sisipannya Mbak Tamia, saya mulai pekerjaan, saya mulai menyiar radio. Ya, dengan itu Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Mbak Tami hafal ya. Ya, oke baik. Baik. Saya tutup doa dengan sedikit. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa khususan fi Parepare ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak buat Bapak Standar 5, Pak Basri, dan juga para pendengar setia Radio FM Peduli, juga Mita di sore yang tadi yang sudah bergabung sama saya, dan juga untuk yang nonton live-nya kita, terima kasih banyak. Saya harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Nanti kan telah tiba, izinkan ku untuk